Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur pagi hari yang indah ini kita boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur masih diberi nafas hidup, masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Mari sebelum beraktivitas di pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari yang baru. Kami bersyukur atas kasih setiamu kepada kami, pada hamba-Mu, kepada orang percaya, bahwa Engkau mengasihi kami dengan tulus hati, dengan penuh kesetiaan. Pagi ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajar dan pimpin kami Bapa, untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Nama-Mu dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mohonkan pagi hari ini penyertaan-Mu, kasih setiamu, kekuatan-Mu, nama-Mu dimuliakan. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12 mulai. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu perikop sudah kita baca bersama, kita simak. Saya beri judul, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Banyak yang salah, banyak pelanggaran yang telah kita lakukan. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17 ini dikatakan bahwa aku bersyukur. Ya, aku bersyukur kepada Allah. Aku bersyukur kepada Allah yang menguatkan aku. Coba perhatikan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, Bapak Ibu, kata yang menguatkan aku. Rasul Paulus menjelaskan bahwa di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepada aku. Jadi pertanyaannya, mendapat kekuatan itu dari mana? Di dalam Dia, dari Dia. Jadi kekuatan itu sumbernya daripada Dia, Bapak Ibu. Nah, kita perhatikan kembali bagaimana awal yang Saulus menjadi Paulus. Ya. Coba kita perhatikan di dalam Kisah Rasul 9 ayat 13 sampai 18. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Ya. Alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri, katakan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Semua karena kasih karunia. Dari seorang penganiaya, dari seorang yang jahat. Ya. Coba kita perhatikan di dalam Kisah Rasul 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kegiatan Paulus sebelum namanya jadi Paulus adalah Saulus, orang jahat ini, Bapak Ibu. Ya, orang-orang percaya kepada Yesus itu ditangkapin, dimasukkan, bahkan dia setuju untuk dihukum mati. Ya. Tetapi Paulus telah dikasihaninya